Wilujeng Sumping, dulur-dulur Mamang, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Pastinya semuanya dulur-dulur pasti sehat dong. Puasanya pada lancar? Kalau di rumah lancar, gak tahu kalau di luar. Oke. Nggak bisa seperti itu. Biasa, pencitraan. Oke. Pengalaman gitu. Iya, soalnya gitu circle-nya. Cuma circle-nya gitunya. Kadang halus, kadang butut meureun gitu circle nantinya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Oke, untuk sekarang alhamdulillah setelah episode kemarin ya kita berdua Mang Jang. Nah, sekarang ada Mang Asep yang menemani kita kembali bertiga setelah episode kemarin. Leungit kemarin. Ada keperluan lebih memilih yang ada uang daripada tag. Belum Gitu. ada apa-apanya. Aku lebih realistis kawan. Iya, tahu lah. Jadi untuk dulur-dulur Mamang di bulan Ramadan ini terkadang kan untuk jualan-jualan itu ada momentumnya. Nah, di bulan Ramadan itu seperti busana, pakaian, sandal, pangan itu lumayan untuk penjualan sedikit drastis daripada bulan Sedikit drastis. Maksudnya kumaha? Sedikit aja sih, gak terlalu banyak. Kalau naik apa turun drastis teh. naik lah. Tah gitu. Biar nanya. Iya. Jadi setelah kemarin satu episode lewat jualan Mang. Iya, jualan-jualan. Di Karena mana? kan sayang sekali Di momentumnya. Kerkop. Di Kerkop. Lain geus eureun maneh teh. Tong dibongkar. Coba puasa. Pan lebaran, kejar setoran gitu. Ya, jadi untuk beberapa spot di Garut ya untuk Mang Mol dan juga Mang Jaman itu ada beberapa spot yang saya jualan itu di hari Minggu itu di Kerkop, untuk hari-hari lainnya itu di Pengkolan atau lebih tepatnya di perempatan alun-alun. Oke. Jadi untuk dulur Mamang yang ada di luaran Garut, kita kan punya alun-alun pusat kota. Iya. Nah itu ada perempatan tuh sebelum alun-alun Garut, sebelum Masjid Agung Garut. Nah biasanya di sana gitu ya. Pas Iya. lapas berarti Iya, kan. Pas lapas. Nah, Jadi sambil hiburan mau ngontrak juga boleh. Sambil Di nyimpan. jalan itu tuh Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah Ya, ya. Jalan Ahmad Yani. Itu soalnya dari awal Pengkolan itu kemana sih yang Sukoregang tuh namanya tuh masih sama Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani Ahmad Timur Yani itu Timur. sama Oh, di Ahmad Yani Timur. Timur. Ya. Sampai ujung pas perempatan alun-alun itu memang full sama pedagang UMKM itu. Iya, Asia kan? Iya, Asia. Oh, Jalan boleh Ahmad gitu. Yani. Asia boleh. Tenan naon? Aman. Aman. Gitu. Ayo bisa Afrika, bisa naon da balar. Ya jadi untuk dulur-dulur Mamang yang ingin berkunjung ke Garut Oke. di Jalan Asia sampai ke alun-alun itu padat sekali ya untuk jalan-jalannya, tapi disuguhi dengan berbagai macam penjualan gitu, mulai dari kuliner, terus juga fashion, ada sendal dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di seputar Pengkolan itu. Termasuk makanan untuk buka tajil-tajil oge mang gitu. Oke. Nah, gitu ya. Menu berbuka lah ya gitu. Bisa di sana berarti Mang ya banyak. Oh, banyak sekali gitu. Nah, Anda jualan apa di sana? Saya jualan takjil, Pak. Tajil. Iya. Kue basah. Nah, gitu. Oh, Kue basah. pakai air gitu. Enggak juga konsepnya, Pak. Jadi kalau kue pakai air itu jadi non teh buyatak gitu. Oh, buyatak. Buyatak. Dulu Mamang tahu tuh buyatak. Nah, itu. Bang, bisa digambarkan buyatak seperti apa? Buyatak itu seperti muntahan orang lah. Gimana? Kayak ini lah dulu bayangkan aya bolu gitu ya atau kue ulang tahun Iya. kita siram dengan Geprek. air. Oh, Nanti bakal seperti apa? Oh, iya. Reaksi itu disebutan reaksi buyatak atau temen di Sunda Reaksi mah. kimia. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah tajil kemarin bukan sebelumnya kita sempat ngebahas gak sih kita Apa? tema di Ramadan Takjil ya? untuk tajil belum pernah Belum kan sebelumnya. pernah. Memang ini offline sebetulnya makannya. Iya. Obrolan kita, offline. offline bahwa si Mang Asep ini punya banyak cerita gitu dan Oke. mengenai takjil gitu. Nah, dan rencananya kita juga mau buka di sesi baru lah gitu. Mau buka sesi khusus untuk si Mang Asep ngebahas masalah takjil. Iya. Karena dia si paling takjil di antara ya, kita, gitu. karena kebetulan kita berdua dulu punya
judul masing-masing ya. Orang ketika masa TK dulu, maneh ketika apa ya? Tanggal lahir ya kalau nggak salah. Tanggal lahir. Nah, sekarang persembahan episode ini buat Mang Asep. Gitu. Mau ngomong-ngomong masalah takjil. Mau ngobrolin masalah takjil. Tapi sebelumnya takjil sendiri sih emang maneh apa teu artina takjil teh naon gitu. Gak tahu justru. Takjil. Terus orang kudu ngajawab. Ada yang nanya gitu kan. Nanya saha dan emang saha ya. Itu tuh takjil tuh apa gitu. Orang berharap mana nu ngajawab gitu kan. Oh. Bisa disangka orang ongkoh nanya ongkoh ngajawab. Orang kan nguji kan. Tapi saya gak pegang materi, Pak. Kebetulan materi ini Anda yang pegang ya. Baiklah. Ini nama gini sebelum orang nanti ngebahas masalah takjil lah gitu kan. Biasa di buku-bukunya takjil adalah gitu kan. Ya ini nama takjil itu dari kalau dari segi bahasa sih itu bahasa Arab mang takjil teh gitu. Takjil artinya teh bersegera gitu atau mempercepat lah gitunya. Tapi lo secara umum takjil itu nyata makanan anu selama dipakai untuk berbuka puasa. Apapun itu jenisnya kannya aya misalnya minuman, ada makanan, tadi aya kue basah, kue kering, lain sebagainya lah gitu. Nu urang apa kan biasanya aya kolak gitu kan nya. Aya naon di sangu langsung gitu ya. Lain tak. Sangu langsung takjil lain sih gitu. Masuk kan? Bisa. Lamun istri orang gitu, Mang. Gitu. Jadi buka puasa, minum segelas langsung nasi. Anda suami yang tidak ini kenapa tidak menyediakan amis-amis lah gitu? Ada. Cuman asa kurang. Rasa cinta. Jadi asa gak berbuka gitu lah. Kayak gini, kebanyakan orang Indonesia ya sarapan nggak kena nasi kayak gak sarapan padahal udah habis roti, habis bubur kan biasanya. Nah, sama istri orang gitu. Kalau buka nggak kena nasi dulu gak bisa. Setuju. Saking cinta anak terhadap nasi kayaknya gitu. Bukan gitu, soalnya emang udah ngebelat aja gitu lapar. Jadi gini konsep nasi itu sama mie disatuin, double karbo itu. Ya gitu. Terus ngomong-ngomong masalah takjil orang sendiri sih, orang kebenaran di daerah kampung gitu mangnya. Ayeuna masih beda jeung dulunya. Kalau dulu mah orang hayang takjil teh rada-rada kota lah gitu. Misalnya ka Pemda lamun di Garut mah nya gitu. Sambil ngabuburit di Simpang 5 gitu. Jadi orang beli di sana. Tapi ayeuna mah sih kayaknya orang-orang geus modern ya. Jadi geus apalah peluang pebisniseun gitu. Bahkan di lemur orangnya banyak, apalagi ibu-ibu muda sih emang anu rata-rata kreatif mah nya. Banyak ibu-ibu muda tadi jualan kolak, jualan es campur atau goreng karar itulah. Jadi orang mah paling lamun nyari takjil ya paling itulah ka luar gitu, ka jalan lah gitu. Udah gampang sebenarnya yang takjil mah asal boga duit hiji. Itu. Nah, kita kan jangan buka di sini lah. Ini sebenarnya kagok udah gak kuat. Orang kayak gini. Oke, tong kasinggung. Oke. Udah gampang Bang Jaman. Masalahnya ini rasis, Pak. Oh, rasis. Ya, rasis. Ulah. Rasis tingkat ekonomi maksudnya. Rasis tingkat ekonomi. Jadi kan gini Mang Sep, orang sama si Mang Jaman betul lebih ke ribet lah kalau bikin sendiri. Ya makanya beli. Nah kan Anda itu di ekonomi kelas ke bawah gitu. Kurang di lemesan menengah langsung ke bawah sih menyebutnya. Menengah ke bawah. Sudah tahu maksud Anda. Nah itu supaya orang maksud rasis itu Pak. Gitu ya. Nah kan Anda yang biasa gitu lah ya merasakan bagaimana pahitnya kehidupan. Nah seperti apa takjil Anda itu? Kan ini episode Anda. Jadi orang yang simul mah tadi sok meuli gitu kan ya. Kebanyakan orang lah kita mah gitu. Jadi kita mulai dulu ya untuk dulur-dulur Mamang yang memang pemburu makanan gratis. Itu kan banyak sekali ya, apalagi waktu sebelum disclaimer tapi omongan emang dulur Mamang apal maneh pemburu takjil gratis gitu, pemburu makanan gratis. Enggak, ini mah sejarahnya dulu gitu ya. Pas zaman Covid gitu kan banyak sekali bantuan-bantuan. Nah, dari situ kan banyak sekali usaha-usaha yang padam gitu kan. Nah, jadi banyak sekali bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun juga dari masyarakat. Perseorangan. Ya. Nah ini pengalaman pribadi nih untuk dulur-dulur Mamang gitu ya. Jadi saya ini memang tergolong apa ya untuk
untuk pengajian itu emang senang sekali gitu ya. Nah, tapi di dalam pengajian itu banyak sekali gitu kan untuk bukan bingkisan, apa namanya tuh? Untuk hadiah makanan tuh hadiah. Emang lomba, pikir ngaji lomba reward. Oh iya, susugu lah gitu. Nah, susugu gitu. Makanan disajikan. Nah, iya. Jadi untuk di pengajian di lemur-lemur itu, jadi banyak sekali suguhan-suguhan ataupun makanan-makanan yang ditawarkan gitu ya, atau yang diberikan kepada para jemaah-jemaah yang hadir gitu, yang ada di sekitar masjid itu. Nah, yang jadi menariknya adalah jadi satu lemur itu punya jadwal berbeda, Mang Mul gitu. Jadi misalkan nih di satu tiap kampung. Nah, betul. Jadi misalkan di lemur A jadwal pengajiannya hari Senin. Jadwal di kampung tetangganya B Selasa, Rabu dan sekitarnya. Seterusnya. Jadi lamun aya 7 kampung teh 7 pengajian di 1 minggu juga nantinya. Betul sekali, Mang Jamal. Jadi sepertinya dulu memang sudah pasti mendebak nih, apa sih yang menjadi tujuan saya untuk masuk ke pengajian ini? Nyotoin gitu. Bodoh. Iya, jadi salah satunya itu untuk yang mau berburu makanan gratis. Jadi selain kita mendapatkan ilmu tausiah dari pengajian-pengajian, kita juga sering dibekali makanan-makanan dari setiap masjid yang kita ikuti itu. Baik dari makanan ringan, makanan berat gitu ya. Bahkan juga ada minuman-minuman juga yang memang sangat enak gitu ya, yang bisa dinikmati baik secara seorang maupun untuk dibungkus di rumah. Nah, selanjutnya karena di bulan Ramadan ini pengajian itu diganti dengan taraweh, digantilah dengan takjil. Nah, karena takjil itu kan tidak selamanya diisi dengan tausiah-tausiah, jadi gampang aja gitu ya. Misalkan dari jam berapa ya, mulainya itu 5:30 sore ya. 5:30 sore sampai adzan maghrib. Nah, kita tuh udah udah standby di masjid. Enaknya kalau takjil itu kita gak menunggu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sebagainya. Kita tinggal masuk aja ke masjid, datang mau kapanpun itu sudah disediakan masjid DKM sudah disediakan makanannya sama DKM gitu. Nah, jadi menunya tuh variatif untuk di bulan Ramadan itu, dan juga tidak menunggu hari kapan pengajian di setiap lembur. Ada. Nah, berarti maneh tidak keliling masjid lagi, stay di satu masjid atau tetap keliling mencari varian makanan yang lain gitu? Untuk variasi pasti berkeliling. Jadi memilih ini menunya apa nih gitu ya. Biasanya suka dapat bocoran dari DKM nih. Gitu. Jadi sebelum masuk nanya dulu ini yang profit yang mana nih? Menuna kira-kira halus yang mana ya? Tadi teang eta gitu. Berarti Anda tidak ikhlas berarti datang ke masjid tuh. Minimal dapat info lah, Pak. Terus mana pernah tuh lamun misalnya datang menang makanan di 2 masjid yang berbeda gitu atau sehari wae? Kalau dari satu waktu sih satu masjid gak bisa sih. Soalnya gak bisa misalkan udah dibagi, udah dapat itu lumayan yang punten ada priogi misalkan ke masjid lain bisa kan? Bisa. Realistis atau Pak, waktu kan itu kan cuman sebentar gitu kan kita di sana. Jadi otomatis pas misalkan udah beres maghrib juga kan udah pada pulang ke rumah masing-masing. Walaupun kita udah maghrib masuk ke masjid yang selanjutnya itu juga kan udah dibereskan gitu. Jadi gak bisa. Kecuali kita udah punya tim gitu ya. Bagi tugas. Jadi berbagi tugas, nanti kalau misalkan masjid A, masjid B, masjid C, kita tinggal rolling nih apa sih yang ada di yang unik-uniknya gitu ya. Gitu. Jadi mepetnya waktunya jadi tuh nanti waktu yang cukup untuk bisa ini gitu berenang. Mobile kesana kemari ya benar. Jadi inilah yang jadi hikmah ketika kita memang sering ikut pengajian, yang memang sudah sering masuk masjid, kemudian juga dikenal dengan dekat dengan DKM-nya. Jadi kita tuh juga tidak dibatasi gitu ya. Walaupun kita memang menginginkan gitu ya bingkisan-bingkisan tersebut, tapi dengan kita sering masuk ke masjid dekat dengan DKM-nya, itu jadi lebih dekat gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, walaupun di DKM nanti butuh bantuan, kita juga bisa ikut turut serta membangun ataupun menolong dari kebutuhan masjid-masjid tersebut gitu. Gak gini Sep, sebetulnya orang nanya motif maneh ya ketika keliling beberapa masjid dan menjadi takjil hunter ya. Apa sih yang maneh kejar pada akhirnya ya selain memang orientasinya ngehemat kan? Iya. Karena memang belum bisa kayak orang-orang beli takjil di luar gitu.
Nah, apa sebetulnya motifnya tuh gitu? Untuk motif dasarnya cuma satu, yaitu ikut pengajian aja gitu ya. Jadi ikut pengajian, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah silaturahmi dengan warga sekitar. Karena kan tiap kita pengajian di satu lembur itu kan biasanya kita ada di lingkungannya itu aja gitu kan. Jadi otomatis agak bosan nih, pengen nyoba suasana yang baru gitu ya. Nyobalah gitu. Awalnya itu selama pindah ke zona aman gitu lah. Pindah ke lembur selanjutnya, kemudian ikut. Beda, apalagi kan kita di lembur itu kan berbeda-beda, bermacam-macam gitu ya. Ada dari NU, Muhammadiyah, juga ada Persis. Nah ini juga kan untuk saya pribadi, wah ini beda gitu ya untuk suguhan. Bukan koplak. Yang ini apa? Tata cara gitu kan. Jadi kan tiap masjid itu punya budaya masing-masing gitu ya. Apa yang dari Persis, apa yang dari Muhammadiyah, apa yang dari NU. Nah, jadi lebih kaya ilmu lah gitu kayaknya dia itu. Nambah referensi lah gitu. Takutnya sih membuat sakte baru sih. Anjir. Ya omong. Enggak. Itu bahas jauh gitu ya. Jadi banyak ilmu yang didapat dari ikut kajian-kajian dengan berbagai macam background tadi lah gitu. Ya. Jadi itu sih intinya tuh dengan kita nambah referensi orang. Banyaknya kajian, banyaknya ilmu yang didapat, banyak silaturahmi dengan orang lain. Jadi itu sih inti poinnya mah. Ya. Tapi itu pun dan dipotong. Cek mana kan lebih tertarik dengan varian-varian menu makanan oke gitunya. Maafnya. Seberapa besar pengaruh tujuan mana nyari makanan gitu kan ya dibanding dengan tujuan ngaji gitu. Karena kurang-kurangnya kan puntennya ketika misalnya orang nanti geus di dia mah ngeunah ye. Kadang-kadang orang teh niat ngaji teh lain karena Allah deui nya, lain karena nuntut ilmu deui tapi itu mah lumayan jadi akhirnya tergantikan niat nanti gitu. Kiat mana sendiri kumaha gitu pernah ngalami atau mungkin dibalikeun ya niatnya orang disorientasi gitu. Orientasinya. Paling lihat kondisi, Pak. Kalau misalkan kita emang ini nih mentok-mentoknya kan emang dari satu masjid itu ada yang sudah pasti gitu ya dan memang ada yang random gitu. Nah, lihat saku emang udah garing gitu ya, udah kering banget gitu ya dan memang masjid ini memang menyediakan kebutuhan kita, ya udah kita prioritasan di sini aja dulu otomatis. Ya intinya mah emang dari kajian semua sama gitu ya, cuman ada plusnya kalau di masjid ini gitu. Tapi mana kalau misalnya memang aya masjid anu teu nanti ngasih takjil atau makanan tetap ngilu ngaji kan gitu. Ikut. Takutnya kan. Karena makanan gitu takutnya. Tapi geus beres gaji anjir nabut mau ka dieu deui. Nah, itu yang kita khawatirkan sebetulnya, makanya tadi orang nyebut bisi takutnya disorientasi gitu. Karena masjid itu sebagai pusat makanan gratis gitu ya. Takutnya seperti itu gitu. Tapi kadang ini realistis juga gitu ya, Bang Mul ya. MUI suka tengah dengek. Bahaya ya sih. Enggak, ini karena ini juga pengen kasih tahu juga untuk Bang Mul dan juga Mang Jaman. Kadang kan waktu kemarin aja ya dagang di Pengkolan. Itu kan memang beberapa teman-teman itu kan memang tidak semuanya yang bekerja gitu ya, emang jalanan gitu kan. Untuk antisipasi ataupun solusi meneng semua nang tajil Chan gitu kan ditanya Chan ayo orang ngilu jeung urang gitu dan masjid itu mah nyadiakeun ieu gitu. Nah, jadi salah satu solusi untuk teman-teman yang memang kekurangan untuk mencari tajil ataupun untuk makanan di rumah baik sendiri maupun berkeluarga, ya udah ini ada salah satu solusi masjid yang bisa menyediakan makanan untuk kita. Jadi memang sih fakta memang orangnya baru ngehnya ternyata di antara orang gitu, bahkan di circle pergi sama sendirinya orang karek apa ya Allah asa berdosa aing teh urang nu berdosa asalina sedia aing teh gitu ya. Tapi ya oke lah, ini cerita tadi si Mang Asep itu membuka pikiran orangnya bahwa ternyata orang-orang yang seperti itu ada gitu. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat karena tadi faktanya memang. Dan tadi cek Mang Asep lain si Mang Asep unggul kan ya. Tadi teman-temanna gitu. Aya nu mungkin ya teman-temanna nu senasib lah mungkin ya, walaupun mungkin keluargana ya utuh lah dibilang, mungkin bukan berarti di keluargana tidak tidak menyediakan, tapi mungkin ya belum cukup sehingga keluar gitu. Atau bahkan juga ada teman-teman si Mang Asep anu dia teh kadang-kadang memang banyak kan orang-orang broken home-nya. Akhirnya kan dia keluar rumah, akhirnya hidup di jalanan. Itu juga butuh lah situ. Minimal ada sandaran lah gitu. Butuh untuk bisa bertahan hidup lah kasar nama gitu dan salah satu cara mereka itunya mencari sesuatu anu mungkin ya apa istilahnya nomaden dari masjid satu ke masjid lain gitu. Menyambung.
menyambung hidup dari takjil gitu kan yang diberikan di masjid. Memanfaatkan kedermawanan dari orang-orang yang suka ngasih gitu ya. Betul baik sekali, itu di masjid maupun di luar mungkin lah gitu. Ya, gitu. Nah, kalau tadi itu kan si Mang Asep itu lebih ke takjil hantarnya dari masjid ke masjid gitu kan. Orang nih yang mana kan yang memang bukan sering sih, lumayan lah ya intensitasnya lebih suka belah kita mah. Paling lamun bikin mang jarang-jarang. Kahitung lah urang mah nya. Kamu kecuali misalnya berarti ya. Kecuali urang mah misalnya di warung misalnya aya bahan-bahan anu sok dikolak tapi itu tuh jarangnya misalnya aya walu gede lah gitu atau labu aya batu misalnya. Labu apa tuh teh labu Halloween. Labu labu itu kan jarangnya orang jarang nemu kolak labu itu di pasar di warung. Orang sok nyieun gitu kan. Orang teh inget baheula zaman ini orang sok nyieun kolak eta gitu. Waluh. Jadi orang mah waluh atau misalnya kolak cau anu kumaha lah gitu nya. Jadi orang mah jujur lamun bikin makanan jika tadi menu-menu teh inget ke seseorang atau misalnya orang kangen masa-masa tertentu gitu. Tapi lamun orang biasa-biasa mah keluar gitu meuli gitu. Jadi signature dish lah. Menu ini dibuat karena saya ingat misalkan siapa gitu. Atau kangen dengan masakan ini gitu kan ya. Kan aing eueuh masak deui teh. Masak sorangan gitu. Kucing sih. Campur eta arep ucing. Nah, kan orang yang mana sering keluar. Biasanya mana sering kemana nih? Kalau orang karena deket ya di kota itu paling ke Pengkolan, ke alun-alun Garut di pusat kota. Iya. Kalau mana biasanya kemana? Orang masih kebetulan sih memang lain jalan raya gitu mangnya. Tapi orang teh masuk ke jalan anu di mana di apa istilahnya teh? Anu blok masuk gang gitulah, masuk gang ojek, gang mobil gitunya. Cuman di sana berhubung sekarang mah banyak perum gitu kan, sampai ada 4 perum di wilayah orang teh. Otomatis kan perum jadi rame gitu, warung-warung jadi banyak lah gitu. Banyak nu jualan gitu. Di pasar tumpah gitu ya. Ya, pasar dadakan. Itu pasar tumpah sih. Jadi warung-warung ngadadak gitu. Iya, mang gini. Mana ngerti pasar tumpah memang bukan berarti literally tumpah. Bahe dadakan nana bukan. Jadi pasar dadakan yang budak sumpah. Yang memang hanya momen-momen tertentu ada pasar itu gitu maksudnya si Asep tuh. Bisa. Kan itu perum kalau hari biasa ada gak ramai? Ada. Mantap aing nyebut tumpah. Sorry orang. Jadi pokoknya mah da urang mah arek puasa kita puasa loba nu dagang gara-gara aya perum gitu. Oke, mana nyobaan tuh dagang? Kucing. Oke. Nah, sebetulnya banyak juga beberapa spot yang bisa jadi buruan lah ya. Bagi para takjil hunter untuk dulur mamang yang kebetulan mungkin ada saudaranya atau nanti mudik misalkan ya ke Garut. Ke Garut. Nah, ada sebetulnya memang gak hanya di bulan Ramadan aja, bulan hari-hari biasa juga banyak. Seperti hanya di Ceplak. Di Ceplak itu ya. Luar biasa di Ceplak mah. Itu emang tiap hari sih ya. Ya. Dan lebih panjang sih biasa waktunya lah sampai tengah malam oge masih aya keneh gitu di Ceplak. Gitu. Selain di Ceplak aya oge di alun-alun Garut. Alun-alun juga banyak tadi di sepanjang jalan Ahmad Yani gitu ya. Di sampingnya alun-alun juga banyak. Ini juga ada satu spot baru sih. Di mana? Di Kian Santang gitu ya. Kian Santang. Belum pada tahu ya? SD? Enggak. Jadi dari alun-alun Garut itu lurus terus. Jadi pas perempatan yang ada alah berokan itu di sana emang ada spot baru seperti Ceplak tapi lebih dibenahi gitu ya, lebih struktur gitu. Oh ya, jadi di jalan Kian Santang juga ada gitu. Terus di mana lagi Mang? Di area Kerkop juga ada ya, di Kerkop juga banyak penjajar makanan sampai ke Merdeka kan kalau nggak salah gitu. Nah untuk dulur mamang yang kebetulan misalkan mudik ataupun berkunjung ke saudara gitu ya, kalau berhenti kebetulan di alun-alun Tarogong banyak juga di sana. Di belakangnya itu ada alun Tarogong gitu. Ataupun terakhir deket alun-alun Tarogong aya Mang itu di Simpang 5. Simpang 5. Nah, di Simpang 5 itu rame pisan lah itu namanya. Jadi tadi banyaknya Mang di spot di Garut itu yang bisa dibuat tempat-tempat atau dibuat gitunya dijadikan rekomendasi tempat untuk nyari makanan atau takjil-takjilan gitu. Betul. Cuman ya tadi kalau teman-teman atau dulu mamang semuanya tadi setelah jajan ada lebihnya nih Mang mungkin ya. Gak ada salahnya kan tadi buat berbagi lah gitu berbagi dengan
si Asep dan teman-temannya atau mungkin yang lainnya kaum Asep. Kaum Asep kumaha atunya? Ya, untuk teman-teman atau yang saudara-saudara yang senasib seperti si Mang Asep gitu. Ya gak ada salahnya kan tadi berbagi. Apalagi di bulan Ramadan ini kan berlipat ganda kan pahalanya gitunya. Tadi mau misalnya ngasih di masjidnya, Mang Asep bakal atauhun pisan ataupun di jalanan tadi juga teman-teman Mang Asep bakal atauhun gitu. Atau nanti mungkin dulur Mamang ada yang terketuk pintunya melalui episode ini ingin ngasih ke Mang Asep langsung boleh DM ke Instagram kami di podcast Mamang.